Sebelum kita menuju kepada acara demi acara pada malam yang berbahagia ini, marilah kita dengarkan sedikit pengenalan tentang agenda kita pada malam yang berbahagia ini. Yang akan dimulai guru kita bersama Tengku di Pantai Raja. Pada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah, sebelum kita bersikir membaca soal sejarah Nabi serta qasidah, lebih dahulu kita membaca Fatihah. Dan sebelumnya ini baca selalu memperlukan Sallallahu ala Muhammad setelah berbantu Sallu ala Nabi. Yakinkanlah itu bapak selawat sebagai salah satu daripada zikir menjemput rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berhenti Sallu ala Nabi sama-sama kita ikuti Sallallahu ala Muhammad. Sallu ala Nabi. Tunggu haji yang terakhirlah dan tunggu haji yang tersoleh. Dan tunggu haji yang terakhirlah dan tunggu haji yang tersoleh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulullah Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ila arwahi jami'il awliya'i khususan ila ruhi Sayyidina al-Qutb al-Rabbani wal Ghaus al-Samanawi al-Syaykh Abdul Qadir al-Jilani radhiyallahu anhu wa syuhada'i wa salihin wa a'immatir rasyidin. ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمنا خصوصا إلى حضرة الشيخ سيد الطاهر على الدين الجيلاني القادري الأغلبي رضي الله عنه وجميع المعتبرات رضي الله عنهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين. ثم إلى روح صاحب الحقوق المعتبرات رضي الله عنهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين. ثم إلى روح صاحب المولى الحافظ وجهه علي معه وجميع أصل شيخنا وشيخ مشايخنا تنكو حاجي عبد العزيز بن صالح. أن الله يغفر لكم ويرحمكم ويعلي درجاتكم في الجنة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ربي ورضوان الصحابة يا ربي ورضوان سنانا يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد. يا رب وارض عن المشايخ. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. صل على
محمد يا ربي وارحمنا جميعا يا رب حفظنا بالسعادة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على نصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مقام عرشي ولا وجودي ولا ترنمت بصلاتي ولا ركوعي ولا سجودي ولا ترنمت يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم untuk berselawat kepada Rasulullah dan mendengarkan kisah-kisah keagungan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah patpan menteng tempat yang dibacakan selawat kepada beliau, roh Rasulullah akan hadir. Maka nah tempat ketika ditanya baca selawat kepada Rasulullah yang diudah, diudah untuk menghormati roh Rasulullah yang tetap untuk dia kalian orang yang selawat kepada Nya. Oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat bagi seluruh alam yang membawa ajaran untuk keluarga dan sahabat beliau yang rela mengorbankan apa saja demi membantu Rasulullah dan demi tegaknya agama Allah dan tak lain bantu mafiah. Memiliki satu kalimat cenderung untuk cinta kepada sesuatu yang elok, sesuatu yang bagus, sesuatu yang good. Maka dia cerita tentang kehidupan Rasulullah pada acara peringatan Hari Raya Rasulullah. Mengapa? Karena tidak ada sedikit pun dalam kehidupan Rasulullah semenjak beliau masih dalam alam nur, masih dalam alam mulia, dan setelah beliau diutus menjadi Rasul sampai beliau wafat, tidak ada sedikit pun celah. Mantu ada. Maka dengan sebab dia ditanya akan kaduri lebih dia Rasulullah SAW hadis bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi. Tidak sempurnalah iman siapa saja dari kalian. Iman kita yang sempurna, cinta kita yang kepada Rasulullah lebih dari cinta kepada orang jin dan kepada surga. Sementara bangsa penduduk neraka untuk mereka melakukan komunikasi ini adalah bahasa India. Diberikan
Bertempat kita ucapkan kisah Nabi. Jadi kita harus mengenal Rasulullah secara lebih dekat. Yang pertama sekali kita yang mengetahui asal usul Rasulullah. Mengetahui bagaimana melihat Rasulullah. Asal usul Rasulullah sejak dari ayah beliau, kakek beliau Abdul Muttalib, sampai kepada kakek yang terakhir menurut riwayat yang sahih adalah dua kecantikannya. Kiblat dari antara yang sebelahnya menunjuk ke Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kiblat Fir'aun. Sementara kiblat itu kecantikan, dia tunjuk untuk seluruh makhluk yang alam dunia ini. Maka cok-cok ibu kapau mana itu ibu hero dengan ibu. Kan? Urang yang naik dua anak kuasa sedang dengan orang itu urang yang dulu kan berarti. Itu kan urang yang kalau. Sampai urang wala pindah jadi urang. Mana kira-kira? Ya. Sehingga dong, yang kita lakukan pada supaya ini logika supaya ini logika. Urang di ruangan doa, nyolong tuan berarti rasis. Kalau jelek-jelek kan urang yang berbeda warna boleh mengenai itu berarti rasis. Nah, untuk itu yang hitam, bukan. Tapi itu betul di ruangan Afrika, anak lupa kita tahu dengan bukan itu. Yang mulai juga awalnya itu yang kita caranya apa lagi tinggal kita awak dari kulit kita yang ada apa karena itu kita dia dari kulit hanya sisi kita bagaimana dari kulit sebagaimana menyuruh kulit kita adalah warna menyuruh tanya bukan tentang tauhid nanti apa? Yeah.
وحن إليه الجذع حنين حسين نادب يداه تضرب بركتهما في المقاعد والمشارب قلبه لا على سائر المواطن فإذا ارتقى على الكونين وانفصل على العالمين ورصى إلى قاب قوسين كنت له أنا النديم والمخاطب اللهم صل وسلم berbicara kepadanya, batang kurma yang jadi mimbarnya merintih bagaikan rintihan orang yang sangat sedih meratap pilu karena cintanya kepada baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, aku akan mengangkatnya hingga sampai ke suatu tempat yang paling mulia, yaitu ketika Nabi diberangkatkan Isra dan Mi'raj. Ketika pada masa itu Nabi kehilangan orang-orang yang dikasihinya, kehilangan pamannya, kehilangan istri yang tercinta, diiringi oleh para malaikat, di mana tidak akan pernah dan tidak layak berlaku pada seorang pun baik sebelumnya maupun sesudahnya. Kehebatan yang seperti itu, kehebatan yang pada malam itu diberikan kepada Nabi Muhammad dalam rombongan para malaikat yang lengkap dengan perhiasan yang menakjubkan, menembus sampai ke langit 7, kemudian terpisah dari alam bumi dan alam langit, kemudian sampai pada suatu tempat yang sangat dekat dengan Allah. Tawasala ila qadi qausaini, ketika itu hanya berjarak 2 busuran. Kuntu lahu walan nadima wal mafatih. Allah berkata pada saat itu, akulah kata Allah yang aku saja yang menemaninya dan aku pula yang berbicara kepadanya. Begitu, maka sudah sepantasnya jika malam ini kita bersolawat kepadanya. Maka sangat sungguh disayangkan ada di antara saudara kita yang tidak senang dengan perayaan Nabi Muhammad. Sementara Allah saja, kedudukan Nabi saja Allah angkat derajatnya setingginya.
beliau sangat merasa berat, tidak ada yang susah. Sehingga jadi mulai bacaan sama-sama berjalan pada layar, kita baca sama-sama dan doakan semoga Bila hadita
keserupaan dengan yang lain. Yang pertama, keserupaan pada kamaliyah, maka dibaca kali pertama. Kali yang kedua, untuk mensucikan daripada keserupaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga pada empat, untuk menolak kesucian dari keserupaan yang lain Allah dari sisi af'al ataupun perbuatannya. Karena itulah maka nantinya kita akan membaca subhanallah 4 kali, hanya sekian. Sebelumnya diceritakan bahwasanya proses kelahiran Nabi Muhammad, proses penciptaan Nabi Muhammad dari Nur berpindah pada tulang sulbi dunia pada saat dilahirkan oleh jaringan. Maka pada saat itulah para ulama yang simbolis seolah-olah merasakan kehadiran Nabi di depannya, sehingga nantinya supaya pantas para ulama itu berdiri karena ta'ziman, karena ta'zim menghormati Nabi, sehingga mengucapkan salam dengan lafaz mukhatab, ya Nabi salam alaikum. Adapun mengenai daripada bacaan surah yang dibacakan saat barusan, ahdiru qulubakum ya ma'syaral albab, hadirkan hati-hati kalian, wahai sekalian orang yang mempunyai akal pikiran, hatta diwalakum alaisa ma'anil ajalil ahbab, agar dapat dijelaskan kepada kalian segala sifat yang indah, menawan dan cantik mengkau bagaikan penanti milik kekasih teragum ini. Al-Maqsusi Kasraful Alqab, yang diistimewakan dengan gelar termulia yaitu Habibullah Ar-Rafi ila Hadratil Malikil Wahhab, yang pernah naik menghadap Allah dalam malam Isra dan Mi'raj, sehingga ia dapat menatap langsung keindahan Allah tanpa sebarang nilai penghalang. Ketika dewasa kemunculannya sebagai Rasulullah, lalu Allah berkata kepada Jibril, ya Jibril, nadi bisa الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله
Rabbi
Bila kita baca Ya Allah biha, Ya Allah bi husnil khatimah, dan berdoa Allah, Ya Allah, mungkin kita juga memohon Allah, semoga Allah menghormati dalam husnul aqibah. Nanti husnul khatimah, kita meninggal dalam Islam iman, kita meninggal membawa iman seiring dengan kematian kita. Dan nanti husnul aqibah adalah ketika kita meninggal nanti, keluarga yang kita tinggalkan. قصودي والأمان واصلح قصودي والأمان